Sudah ada tugas terkait dengan istilah. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terkait dengan definisi dan kemudian istilah kita bahas itu sebentar sebelum masuk ke materi selanjutnya terkait dengan international policies on climate change. Sebentar ya. Kita bahas ini sebentar saja, habis itu baru masuk ke materi selanjutnya. Kemarin Ibu lihat sudah banyak istilah-istilah yang apa namanya kalian kirimkan sebagai tugas. Itu penting sekali pemahaman istilah tersebut. Memang istilahnya banyak sekali ya, dan kita mungkin tidak hafal. Ibu juga tidak hafal seperti itu. Tapi paling tidak ketika kita melihat satu istilah, kita memahami bahwa ini adalah apa namanya, maknanya apa, paling tidak seperti itu. Bentar Ibu buka. Perubahan iklim dulu. Istilah perubahan iklim itu apa? Perubahan iklim ini tentu berbeda dengan cuaca. Kalau cuaca itu kan temporari ya. Kalau perubahan iklim itu dia berlangsung lama, 50 tahun sampai dengan 100 tahun, bahkan mungkin jauh sebelum itu, yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang akan sering kita temukan gitu kan, istilah ini gas rumah kaca, atau kalau bahasa Inggrisnya itu greenhouse misalnya. Mengapa kok gas rumah kaca? Nah, nanti kita lihat lagi. Sebenarnya istilah gas rumah kaca ini kalian juga sudah menjelaskan ya di dalam istilah kalian. Gas rumah kaca itu berkaitan erat dengan mungkin istilah ini tidak familiar gitu ya untuk diaplikasikan di Indonesia. Kita mungkin beranggapan bahwa rumah kaca itu adalah rumah-rumah kaca, misalnya kayak bangunan-bangunan di Jakarta misalnya, atau di Samarinda, atau di Balikpapan, atau di Banjarmasin, yang dindingnya adalah kaca. Nah, kita dulu mungkin beranggapan seperti itu. Ibu juga dulu beranggapan seperti itu ya, waktu masih kecil itu. Misalnya lihat di TV ada Bank BNI, waktu itu yang Ibu ingat, ada bangunan besar yang terdiri dari kaca-kaca di luar. Waktu itu Ibu langsung ngomong, wah gara-gara rumah kaca nih, rumah kaca. Padahal tidak seperti itu ya yang dimaksud dengan rumah kaca di sini. Rumah kaca di sini kalau misalnya ini berkaitan erat dengan negeri-negeri 4 musim ya, misalnya seperti Eropa, Amerika, mereka tidak mendapatkan matahari sepanjang tahun, sehingga berbeda dengan kita kan ya yang mendapatkan matahari sepanjang tahun. Mereka tidak mendapatkan matahari sepanjang tahun, sehingga untuk kemudian menanam tanaman atau lain sebagainya mereka membuat rumah-rumah kaca. Untuk apa? Untuk menahan panas agar ada di dalam rumah-rumah tersebut. Mungkin kalau kalian sering lihat di TV atau di komik-komik gitu ya, ada di Jepang misalnya suka ada rumah kaca yang seperti itu. Gunanya adalah untuk menahan panas agar bisa apa namanya menghidupkan tumbuhan agar tumbuhan dapat beradaptasi sehingga tidak terpengaruh dengan ketiadaan matahari, misalnya seperti itu. Nah, rumah kaca ini dia menahan panas. Nah, inilah kemudian diadaptasi dengan istilah greenhouse atau rumah kaca untuk bumi. Bumi ini diibaratkan dia menahan panas di dalam atmosfernya, dengan ada atmosfer dan kemudian pelepasan gas metana dan lain-lainnya ini yang berfungsi sebagai selimut bumi. Nah, kalau tidak ada gas tersebut, maka temperatur bumi ini akan sangat dingin. Begitu juga dengan rumah kaca tadi. Kita bayangkan dua bentuk ya. Ini adalah bumi, ini adalah rumah kaca dalam arti sebenarnya. Kalau rumah kaca ini dia menahan panas untuk dapat menghidupkan tanaman, begitu juga rumah kaca atau efek gas rumah kaca yang ada sebagai selimut bumi ini tadi. Nah, kalau tidak ada gas ini, maka bumi akan sangat dingin dan tidak layak untuk didiami manusia, karena gas inilah yang memerangkap sinar matahari yang turun ke bumi atau kerap disebut gas rumah kaca. Lalu kenapa kok sekarang jadi masalah? Nah, karena ada pelepasan gas yang berlebihan seperti itu, sehingga tidak lagi dia terkendali dan kemungkinan bisa bukan kemungkinan lagi, memang sudah menyebabkan pemanasan global. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat di Google Class ya, sudah Ibu upload bahannya.
Apa sih sumbernya? Nah, sumbernya ada dua, memang sumber alamiah dan sumber akibat aktivitas manusia. Sumber alamiah misalnya yang berasal dari letusan gunung berapi dan proses biologis pelepasan binatang-binatang yang mati. Ini Pak, proses biologis berasal dari semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah mati. Ini tentu melepaskan gas-gas seperti itu. Nah, lalu kemudian ada yang tidak alamiah, yaitu aktivitas manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya proses industri yang diawali dengan revolusi industri, misalnya beberapa puluh tahun yang lalu, abad yang lalu lah. Lalu kemudian industri pertanian melalui pembukaan lahan. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi ada dua, ada alamiah. Nah, tapi alamiah ini tidak berbahaya seperti itu. Kecuali dia memang misalnya seperti letusan Gunung Krakatau beberapa puluh tahun yang lampau misalnya, yaitu mengakibatkan seluruh dunia mengalami kegelapan dan kemudian panas yang luar biasa. Akan tetapi itu jarang sekali, mungkin hanya satu kali dalam beberapa ratus tahun. Tapi letusan gunung berapi yang ada sekarang, misalnya kecil-kecil seperti ya mungkin ibaratnya itu kecil lah ya kalau dibandingkan dengan Krakatau beberapa puluh tahun yang lalu itu. Misalnya Gunung Merapi atau gunung-gunung lainnya di Pulau Jawa misalnya, itu kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil dalam artian dampaknya hanya pada wilayah itu saja, dan itu tidak berlangsung setiap hari. Nah, sumber alamiah ini dianggap tidak terlalu menyumbang pada sumber pemanasan global. Sedangkan aktivitas manusia yang dilakukan secara terus-menerus ini menyumbang seperti itu, memiliki sumbangan yang luar biasa. Nah, berdasarkan satu referensi yang Ibu ambil, bahan bakar fosil itu ini terkait dengan yang ini ya, dengan yang aktivitas manusia bukan yang alami. Bahan bakar fosil itu menghasilkan 80% dari industri, dari mobil, dari sepeda motor, dari bermacam-macam lah ya bagaimana bahan bakar fosil itu digunakan. Makanya sekarang banyak sekali upaya-upaya agar bahan bakar fosil ini tidak lagi digunakan seperti itu. Makanya kita lihat salah satu kebijakan yang baru, misalnya pemerintah Indonesia membebaskan pajak untuk mobil listrik yang masuk ke Indonesia dalam keadaan disassembled gitu ya, disassembled. Nah, itu adalah salah satu insentif untuk mengurangi bahan bakar fosil tadi. Lalu kemudian pajak yang turun sekali misalnya untuk mobil-mobil sejenis Tesla dan lain-lain, mobil listrik intinya, yaitu tadi sebagai insentif agar bahan bakar fosil ini tidak terlalu banyak digunakan. Lalu kemudian ada penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan, pembukaan lahan, baik dengan cara dibakar atau hal-hal yang lainnya. Pertanian, nah pertanian beda kalau kita bicaranya pertanian dalam skala industri atau pertanian skala kecil-kecil seperti kita di kampung misalnya, itu berbeda. Pembukaan pertanian dengan besar-besaran itu mengakibatkan gas rumah kaca yang luar biasa. Bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia kalau kita lihat laporan-laporan Kementerian LHK, misalnya lingkungan hidup dan kehutanan, kita memiliki beberapa masalah yang luar biasa, memang besar. Pertama, memang kerusakan hutan terkait dengan perubahan tata guna lahan, hutan industri dan lain sebagainya. Lalu kemudian pemanfaatan energi fosil. Bagi kita ini termasuk salah satu pengguna roda 2 terbanyak seperti itu ya. Kalau kita pergi keluar di luar negara Asia, misalnya di daerah-daerah Eropa, misalnya seperti itu, kita lihat mereka tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan roda 2 seperti itu. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang Eropa tidak menyumbang gas rumah kaca yang besar, mereka juga menyumbang. Tapi kalau kita lihat pemanfaatan energi fosil di sana sudah mulai menurun, sedangkan di Indonesia terkait lagi dengan keadaan ekonomi kita tentu saja. Tidak semua orang bisa membeli mobil listrik atau sepeda listrik. Sementara untuk menggunakan sepeda itu tidak ekonomis. Ya ekonomis kalau dekat-dekat misalnya dari rumah ke kampus yang dekat-dekat saja. Sementara untuk penggunaan transportasi massal seperti kereta api atau komuter atau apalah gitu kan yang untuk transportasi massal di Indonesia itu masih terpusat di kota-kota besar. Mungkin seperti di Samarinda adalah transportasi massal. Saya ingat Ibu belum ada ya. Paling-paling ya samalah seperti Banjarmasin.
bis-bis, angkot seperti itu. Jadi itu tidak bisa kita namakan juga sebagai transportasi massal yang bisa menghemat energi. Lalu kemudian terkait dengan pertanian dan peternakan dan juga sampah. Beberapa waktu yang lalu Indonesia ini menduduki posisi 5 besar kalau ibu tidak salah terkait dengan sampah terutama sampah-sampah makanan. Nah ini juga luar biasa menyumbang untuk gas rumah kaca. Nah ini ibu ambil dari Kemen LHK bagaimana di tahun 2019 itu sumbangan kita terhadap gas rumah kaca. Sumbangan di sini dalam arti negatif seperti itu ya. Dilihat di energi ini adalah sebesar sekian apa nih karbon dioksida. Lalu kemudian ada proses industri dan penggunaan produk IPU. Lalu kemudian pertanian itu sebesar apa? Di sini ada 6%. Lalu kehutanan dan kebakaran gambut itu sebesar lumayan juga ini, besar sekali. Lalu kemudian ini masuk di sini ya, volume forest dan apa nih gambut. Lalu kemudian limbah itu sebesar 7%. Nah, kalau dilihat lagi, misalnya di sini dari ESDM ada emisi fugitif dari bahan bakar padat, ini khusus untuk energi ya. Energi itu sebesar 0,42%, lalu dari minyak bumi dan gas alam itu 4,8%. Coba kita lihat yang paling besar dari mana? Transportasi dan industri manufaktur dan konstruksi. Assalamualaikum, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini kita lihat itu besarannya luar biasa di transportasi ya, industri manufaktur dan konstruksi. Oh, yang terbesar ini di industri produksi energi 43,83%. Ini kira-kira gambarannya. Apa bedanya efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim? Ini Ibu yakin sudah kalian pelajari kemarin ya ketika membuat istilah-istilah. Efek rumah kaca adalah penyebab, sementara pemanasan global dan perubahan iklim adalah akibat. Efek rumah kaca menyebabkan terjadinya akumulasi panas di atmosfer yang kemudian akan mempengaruhi sistem iklim global. Nah, ini akan menyebabkan naiknya temperatur rata-rata bumi. Pada gilirannya nanti terjadi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Mungkin kita sudah merasa ya sekarang bagaimana perubahan iklim itu. Kita tidak lagi, kalau dulu waktu ibu kecil itu musim itu terbagi dengan jelas ya. Januari sampai sekitar pertengahan tahun itu adalah panas, akhir tahun itu hujan. Jelas gitu seperti itu. Sekarang tidak jelas lagi. Ini bulan apa ini? Maret masih hujan. Kalau dulu tahun 90-an Maret ini belum hujan. Nah, ini istilah-istilah yang sudah kalian buat. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Terkait dengan kebijakan internasional. Ini lagi sebentar ya.
kita lanjutkan kembali. Mana ini? Bagaimana lalu kemudian negara-negara atau dunia secara global itu menanggapi terkait dengan perubahan iklim? Ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara secara internasional untuk kemudian diharapkan nanti memberi pengaruh kepada negara-negara secara nasional yang kemudian akan menerapkan kebijakan di dalam negerinya seperti itu secara domestik. Memang salah satu pendapat dari salah satu pendapat dari scholar, dari salah satu ilmuwan itu mengatakan bahwa ketika mereka berjuang untuk menumbuhkan kewaspadaan, memberikan peringatan kepada negara mereka sendiri, itu akan sulit. Melainkan harus bergerak di internasional dulu, baru kemudian diberikan penekanan di nasionalnya. Tidak bisa ketika hanya bergerak di dalam nasional, di dalam domestiknya, negaranya sendiri, mereka tidak didengar para ilmuwan ini. Melainkan mereka harus masuk ke kebijakan-kebijakan internasional. Nah, inilah mengapa kalau kita lihat itu terkait dengan perubahan iklim ini, kok rasanya global sekali seperti itu ya, kok tidak domestik gitu kan, tidak beberapa dari kita mungkin merasa bahwa ini kan bukan masalah lokal seperti itu, karena memang dimulai awareness-nya kewaspadaannya, peringatannya itu dimulai di tahap internasional dulu, baru kemudian negara-negara menjadi anggota, meratifikasi sehingga mereka terikat dengan kebijakan internasional itu, baru kemudian mereka menjalankan di negaranya. Seperti itu yang diharapkan terkait dengan kebijakan internasional ini. Ada beberapa materi yang diharapkan bisa terpenuhi dalam beberapa pertemuan ya, terkait dengan kebijakan internasional perubahan iklim ini. Di antaranya konferensi Rio de Janeiro, KTT Bumi, konferensi tingkat tinggi tentang bumi. Lalu di situ juga menghasilkan konvensi perubahan iklim, lalu kemudian mekanisme CDM di sini, lalu kemudian konvensi yang lainnya, protokol Kyoto dan lain sebagainya. Ini ada referensi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu timeline terkait dengan bagaimana kebijakan internasional ini mulai mewaspadai terkait dengan permasalahan perubahan iklim. Kalau ditarik sebenarnya jauh sekali ya ke belakang, ketika mulai pada Perang Dunia Pertama, lalu kemudian Perang Dunia Kedua, ketika orang-orang pada saat itu negara-negara terlibat perang, yang dimana salah satu tujuan perangnya itu adalah menguasai lahan-lahan minyak seperti itu di Perang Dunia Kedua. Meskipun mungkin di permukaan tidak terlalu terlihat seperti itu ya, tapi pada dasarnya mereka juga memperebutkan lahan-lahan yang menguntungkan bagi mereka, berusaha menguasai lahan-lahan yang menguntungkan, terutama terkait dengan minyak. Lalu kemudian dibukalah lahan-lahan minyak saat itu. Nah, ketika sudah selesai Perang Dunia Kedua, negara-negara itu masih tidak aware ya terhadap perubahan iklim. Pertama mungkin terkait karena mereka kan baru selesai, kita baru selesai Perang Dunia, kita baru merdeka. Meskipun kita berada jauh di dalam percaturan Perang Dunia Kedua di Eropa, tapi kita juga mendapatkan impact yang luar biasa dari Perang Dunia Kedua tersebut. Meskipun ya juga memberikan keuntungan juga dengan kita ya, terkait dengan kita bisa mengumumkan kemerdekaan akibat dari Jepang dibom oleh sekutu di Hiroshima. Lalu kemudian karena negara-negara tadi di luar Amerika dan lain-lain itu masih get out of crumble gitu ya istilahnya, masih berusaha keluar dari reruntuhan puing Perang Dunia Kedua. Nah, scholars atau ilmuwan-ilmuwan itu sudah mulai merasa ini kok ada perubahan. Saat itu terjadi kekeringan di mana-mana. Lalu kemudian pada tahun 1970 itu ada siklon di Bangladesh yang menewaskan 500.000 orang. Banyak sekali waktu itu terjadi bencana-bencana alam. Nah, pada saat itu para ilmuwan sudah mulai aware gitu ya, sudah mulai ini kok ada perubahan cuaca, ada perubahan
terkait dengan iklim. Nah, mereka mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kecil. Yang pertama yang menjadi breakthrough-nya itu di tahun 1968 di Dallas, Texas. Ini memang tidak terlalu terkenal misalnya karena ini memang pertemuan kecil-kecil saja seperti itu. Bahkan mungkin pertemuan di Texas ini diawali dari pertemuan kecil di ruang-ruang kuliah saja, di rapat-rapat biasa, di kafe-kafe seperti itu, yang kemudian semakin banyak akhirnya mulailah awareness ini disebarkan, disebarluaskan. Lalu kemudian di tahun 1970 di MIT, Massachusetts, gimana bacanya itu? Massachusetts teknologi, information and teknologi, salah satu universitas yang besar ya di Amerika sana. Apa sih kepanjangannya MIT ini, Bu, lupa. Massachusetts Institution of Technology. Ya, ini adalah orang-orang dengan IQ tertinggi gitu ya. Kalian juga mungkin pernah baca terkait dengan itu. Nah, mereka sudah mulai membuat kelompok studi of critical environmental problems. Ini sudah mulai mengidentifikasi adanya perubahan iklim tadi sebagai kekhawatiran atas meluasnya industrialisasi di mana-mana. Terutama juga terkait dengan tadi adanya bencana-bencana alam di mana-mana, kekeringan dan siklon tadi. Lalu kemudian ini kan di Amerika ya awalnya. Lalu kemudian mulai meluas. Lalu pada tahun 1971 sudah mulai melebarkan sayapnya keluar dari Amerika. Akhirnya ada ilmuwan dari 14 negara itu mengeluarkan peringatan tentang dampak perubahan iklim sebagai akibat dari aktivitas manusia. Study of Man's Impact on Climate. Kalau kita ngomong kesetaraan gender ini kok men, bukan human gitu kan ya. Nah, perlu kita ingat bahwa tahun 70-an ini memang masih perjuangan untuk kesetaraan gender ya. Tahun 70-an ini masih radikal feminisme itu masih sedang berjuang dengan keras. Jadi dapat kita maklumi ya lah ya kalau pada saat itu masih study of man's impact on climate seperti itu. Apa itu artinya? Dampak perubahan iklim sebagai akibat dari aktivitas manusia. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tahun 1973, ini masih berkaitan erat dengan itu. Pada tahun 1971 ini, para ilmuwan mulai menekan seperti itu ya, kepada negara-negara yang mereka tergabung di dalamnya, yang mereka merupakan warga negaranya, untuk kemudian mulai mengeluarkan kebijakan atau paling tidak, bukan mengeluarkan kebijakan, tapi mendanai riset-riset yang mereka buat seperti itu. Nah, pada tahun 1973 itu sudah ada GAP, Global Atmospheric Research Program, and the World Weather Watch itu menempatkan 7 satelit. 4 oleh Amerika Serikat, 1 dari Soviet Union, masih ada ya waktu itu Uni Soviet ya, belum pecah sampai sekarang, belum pecah seperti sekarang. Lalu kemudian ada European Space Agency dan Jepang. Nah, dari sini kita lihat ada Amerika Serikat, Uni Soviet, negara-negara Eropa, dan kemudian di Jepang. Dari Jepang itu menempatkan 7 satelit untuk kemudian mengawasi dari perubahan iklim tadi. Memang tidak fokus pada perubahan iklim pada dasarnya. Mereka juga memiliki isu-isu lain yang mereka perhatikan. Akan tetapi perubahan iklim ini adalah satu dari itu sebagai hasil dari Study of Man's Impact on Climate ini. Lalu kemudian pada 1974, karena mulai adanya kegelisahan dari masyarakat, PBB mulai memperhatikan isu perubahan iklim dengan berbicara di berbagai konferensi terkait dengan perubahan iklim ini dan ancamannya terhadap produksi pangan dunia seperti itu. Lalu pada tahun 1978, International Workshop on Climate Issue diselenggarakan oleh World Meteorological Organization dan ICSU. Nah, lalu pada 79 mulai lebih besar ada rekomendasi yang keluar terkait dengan aktivitas manusia tadi yang makin membahayakan bagi dunia seperti itu, yang mengakibatkan global changes of climate ini tadi. Di sini juga diperingatkan bahwa pemerintah-pemerintah di seluruh dunia seharusnya sudah mulai untuk
bersiap-siap seperti itu untuk menghadapi climate change ini. Nah, Indonesia gimana? Pada tahun-tahun ini kita masih berusaha ya, kita masih berusaha keluar dari tahun 79, 60-an sampai 79 ini, 73, 74, 78 sampai seterusnya 79 ini kita masih menghadapi konflik-konflik di dalam negeri ya, kawan-kawan sekalian. Tahun 65-an kita menghadapi Gestapo, lalu kemudian ada malari di tahun 80-an dan lain sebagainya, sehingga memang kita tidak terlalu ikut serta di sini. Lalu pada tahun 1979 mulai diluncurkan World Climate Program, nah, sebagai lanjutan dari GARP yang tadi itu. Lalu pada 1987 ada Protokol Montreal Kanada yang lebih kuat sebenarnya untuk memperingatkan negara-negara terkait dengan emisi atau gas rumah kaca tadi, bahwa ini loh sudah mulai merusak ozon. Pada tahun ini pula, pada sekitar tahun ini pula waktu itu ramai terkait dengan kebocoran ozon di mana-mana seperti itu. Langit di dunia ini sudah mulai bocor. Nah, lalu pada 1988 diselenggarakanlah apa yang disebut dengan Toronto Conference. The changes in the atmosphere ini juga memperingatkan bahwa ini sudah harus mulai nih. Kita harus siap bahwa ada ancaman yang major, ada ancaman besar terhadap keselamatan internasional, keamanan internasional akibat dari polusi yang diakibatkan oleh manusia tadi. Nah, lalu selanjutnya UN sudah mulai membuat Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, lalu pada 1992 inilah yang kemudian diset sebagai Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Ini gongnya seperti itu. Akibat dari perjuangan yang lama tadi dari tahun 1970-an tadi. Di tahun 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change di Rio de Janeiro. Ya bacanya. Di Rio de Janeiro atau KTT Bumi tadi. First Earth Summit atau konferensi tingkat tinggi tentang bumi. Nah, di sini lalu mengeluarkan atau menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Apa yang penting dari sini? Oh, sebelum ke situ kita lihat dulu. Ini ada gambar terkait dengan timeline sesudah mulai IPCC itu dibentuk. Apa itu IPCC tadi? Ini Intergovernmental Panel on Climate Change atau panel internasional antar pemerintah, negara-negara terhadap perubahan iklim. Kita lihat di sini, ini jalurnya. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari terkait dengan kebijakan internasional perubahan iklim. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari dulu terkait dengan konvensi dulu ya. Nah, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC. Tujuannya adalah ini sebagai respon sebenarnya dari kekhawatiran terhadap perubahan iklim tadi. Ini sudah mulai kan ramai di mana-mana. Bukan ramai lagi. Lalu kemudian sudah muncul tekanan-tekanan agar pemerintah-pemerintah di dunia ini merespon terhadap hal ini. Memang tidak semua pemerintah, tidak semua negara-negara itu merespon baik gitu kan ya, terutama negara-negara dengan pandangan konservatif. Saat itu Amerika Serikat juga tidak mau ikut-ikut gitu kan, sama dengan Australia juga tidak mau ikut-ikut, masih denial lah ya seperti itu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menstabilisasi konsentrasi GRK, gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim, sehingga ekosistem dapat memberikan jaminan pada produksi pangan dan keberlanjutan pada pembangunan ekonomi. Jadi intinya itu. Inti awalnya tadi sebagaimana yang Ibu sebutkan di awal tadi, agar negara-negara ini mau untuk berpartisipasi mengurangi gas rumah kaca tadi. Kalau misalnya tidak seperti itu, misalnya hanya ada peringatan-peringatan dari PBB dan lain sebagainya, tentu tidak akan bisa berjalan. Konvensi apapun tidak akan bisa berjalan jika negara-negara tidak mau gitu kan melaksanakan konvensi tersebut. Nah, hal penting lainnya pada konvensi ini
ada pembagian terhadap negara-negara, baik mereka negara penyumbang emisi dan negara maju yang diwajibkan menyediakan sumber daya keuangan. Aneks ini adalah lampiran. Nah, pada konvensi ini ada lampiran pertama yang menyebutkan siapa nih negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri. Ternyata ya bukan negara-negara berkembang seperti itu, ya, melainkan negara-negara maju. Di sanalah mulai awal mulanya revolusi industri, sehingga mereka dianggap sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. Lalu kemudian non-aneks 1. Non-aneks 1 ini adalah mereka yang tidak termasuk dalam aneks 1, yang kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca itu jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Kita mungkin melihat misalnya kayak kita di Indonesia, ini kok kita udaranya tidak senyaman di Eropa misalnya, kalian yang pernah ke Eropa. Atau kok tidak senyaman di Australia misalnya, langitnya tidak sebiru di Australia misalnya seperti itu, atau tidak sebiru di Eropa. Nanti dulu gitu kan, bukan begitu. Karena mereka sudah mulai karena mereka ekspansinya keluar negara mereka satu. Kemudian mereka juga sudah melalui tahapan penurunan untuk emisi rumah kaca tadi. Itu sebenarnya yang harus kita teliti lebih jauh. Hal ini juga debatable, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana negara-negara penyumbang emisi GRK ini. Lalu kemudian non-aneks 2 ini, non-aneks 1 adalah mereka yang tidak termasuk dalam aneks 1, bukan penyumbang GRK yang besar, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Siapa? Kita, salah satunya Indonesia. Lalu ada aneks 2, yaitu negara maju yang diwajibkan menyediakan sumber daya keuangan guna membayar biaya adaptasi yang dikeluarkan negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, inilah lalu kemudian rentetannya nanti sampai kepada REP itu ya. Ini kalau kita lihat, mana nih negara-negaranya? Nah, ini. Australia dan United States pada saat itu belum ya meratifikasi, tapi ini masuk di dalam aneks 1. Siapa non-aneks? Non-aneks kita ya, tadi termasuk kita. India, Cina, Kolombia, Israel, dan lain-lain. Ada 140 negara-negara. Ini pada awalnya ya. Oke. Nanti kita baca lebih lanjut yang ini ya. Ini negara-negaranya nanti kalian lihat saja di lampiran yang sudah Ibu. UNFCCC dia mulai mengikat sejak 21 Maret 1992 itu tadi konferensinya, diratifikasi oleh 50 negara dan kemudian di tahun 2007 dalam perkembangannya sudah 195 negara termasuk masyarakat Uni Eropa. Ini Uni ya, bukan Uni, salah ketik, Uni Eropa. Lalu kemudian cara kerjanya adalah begini. Di konvensi ini ada badan pengambilan keputusan tertinggi, yaitu Conference of the Parties. Konferensi dari para pihak. Parties ini adalah negara-negara yang meratifikasi. Rutin bertemu 1 tahun sekali atau saat diperlukan. Fakta lainnya tadi sudah disebutkan bahwa kita bukan negara aneks 1, tapi kita non-aneks 1. Indonesia sendiri sudah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. Maaf ya, Ibu kok tadi ketendang keluar ya. Ibu yang punya, Ibu yang ketendang. Kita lanjutkan ya. Sorry. Kayaknya ada yang pakai Zoom Ibu ini. Siapa ini Pak? Kita lanjutkan lagi. Ini. Jadi kita sudah meratifikasi dengan undang-undang. Apa itu COP tadi? Nah, COP tadi sudah dijelaskan adalah Conference of the Parties. Ini 1 tahun sekali atau pada saat diperlukan. Ini adalah tugasnya karena tadi ini mengikat secara legal kepada negara-negara anggota atau the parties, maka COP ini memantau pelaksanaan kewajiban para pihak sesuai tujuan konvensi. Lalu dia mempromosikan dan memfasilitasi
Oh, ada musik lah. Ada lagu di mana? Di luar kah? Siapa mutar lagu? Oh, dari akademik. Masya Allah. Aja. Ih, kenapa pedang-pedang di kampus? Kita lanjutkan. Tugasnya juga mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada para pihak, dan mendirikan badan-badan pendukung jika dipandang perlu. Nah, badan pendukung tadi yang baru berdiri itu ada 2. Yang pertama, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. Ini adalah badan pendukung untuk memberi nasihat ilmiah dan teknologi kepada COP tadi. Lalu kemudian ada Subsidiary Body for Implementation, badan pendukung untuk pelaksanaan. Jadi ada 2 badan pendukung. Kira-kira begini struktur konvensi perubahan iklimnya. Ada UNFCCC di paling atas, lalu ada COP, lalu ada CMP. CMP ini kita belum ya, kita belum belajar sampai ke sana. Ini terkait dengan Kyoto Protocol. Lalu ada ad hoc working group, ada Paris Agreement atau perjanjian Paris. Nanti kita juga sampai ke situ belum. Nah, subsidiary bodies tadi adalah untuk mendukung COP ini ada SBSTA tadi, penasehat dan kemudian badan pelaksana. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Mohon maaf karena Ibu ada seminar proposal. Untuk absen, seperti biasa kalian mengerjakan kuis untuk absen. Silahkan buka di buka di Google Class, itu ada kuis. Waktunya sampai 11.30, silahkan dikerjakan, itu sekalian untuk absen. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat selalu.